Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelumnya kalian ada pelajaran apa? Bahasa Inggris. Oke. Ngapain aja disuruh di kelas? Presentasi. Presentasi apa? Oke, jadi sekarang kakak jelasin dulu sebelumnya. Kita akan lakukan sebuah bimbingan klasikal di mana dengan topik disiplin diri kunci keberhasilan. Ada yang pernah bimbingan klasikal sebelumnya? Belum pernah. Jadi sekarang akan jadi pengalaman buat kalian juga dan buat kakak juga. Kakak juga belum pernah bimbingan klasikal sebelumnya. Mohon kerjasamanya. Kita belajar bareng-bareng hari ini. Semoga semuanya dapat pengalaman dan dapat hal-hal baik dari kegiatan kita hari ini. Oke? Ada yang sebelumnya ada yang nggak sekolah tuh? Berapa orang? Sakit. Iya, Agus ya? Oke. Jadi untuk topik kita disiplin diri kunci keberhasilan. Kalian udah pastinya familiar dong sama disiplin? Sudah familiar kan? Sudah. Kalau boleh kakak tanya siapa yang tahu apa itu disiplin dong? Tolong angkat tangan satu orang. Gak ada salah benar. Kakak cuma mau tahu gimana pandangan kalian soal disiplin aja. Ya silakan. Siapa namanya? Namanya dulu kenalin. Agung Putra. Coba apa Agung disiplin? Pengertiannya. Boleh contohnya boleh kalau mau contohnya. Mandiri. Mandiri dalam hal apa? Kamu sendiri, mandi sendiri. Oke, yang lain ada? Coba, siapa namanya? Krisna. Apa sih Krisna? Sikap patuh dan taat pada aturan dan juga tanggung jawab. Oke, bagus. Contohnya? Contohnya datang suatu Ya. Sekarang kalau pengertian tidak disiplin apa sih? Ada yang tahu nggak? Silakan. Siapa namanya dulu? Perannya. Contohnya? Rambut laki-laki tidak boleh panjang, tapi ada laki-laki yang masih melanggar aturan dengan tidak berhubungan. Oke, di kelas kalian ada nggak ya kayak gitu? Oke, kita mulai ya materinya dari pertama. Oke, jadi seperti yang tadi dibilang sama Trisna, disiplin adalah perilaku siswa yang terbentuk melalui proses belajar yang menunjukkan sikap taat, patuh, teratur, dan tertib dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu contohnya tadi apa dalam kehidupan sehari-hari? Bangun sendiri, bangun pagi, bukan bangun sendiri ya, bangun paginya ya. Bangun sendiri, bangun pagi, habis itu menyiapkan hal-hal sendiri, menyiapkan bekal sendiri, tertib sama peraturan yang telah berlaku. Ada yang mau tahu lagi nggak? Ada yang tahu nggak contoh-contohnya? Disiplin. Dalam ranah keluarga dulu deh. Di rumah apa sih yang termasuk disiplin? Siapa namanya? Siapa? Hari Sintias. Mengikuti peraturan dari orang tua dan Contohnya apa tuh Ari kalau gue tahu? kalau orang tua nggak ngasih pulang malam juga. Kamu gitu ya? Iya, ya gitu juga mana ya? Jam 7. Yang tadi siapa lagi? Gak apa-apa. Siapa namanya? Ya. Dwi. Apa Dwi contohnya disiplin di rumah? Boleh. Contohnya membantu apa? Oke. Kalau misalnya orang tuanya bilang hari ini harus ke sekolah tapi kalian nggak mau ke sekolah, gimana? Itu maksudnya disiplin atau tidak? Disiplin. Disiplin. Oke, kita lanjut. Kita udah mulai udah biasa ya sama materi disiplin ya. Nah, ini lagi. Disiplin juga dapat diartikan sebagai sikap mematuhi aturan dan melaksanakan tanggung jawab tanpa paksaan, serta mampu mengendalikan diri dalam bertindak. Ada kata tanggung jawab. Kira-kira apa sih tanggung jawab sebagai contoh disiplin? Kalau kalian sebagai siswa, tanggung jawabnya? Kalau kalian nggak belajar, berarti kalian tidak tanggung jawab dan tidak disiplin. Nah, kalau sebaliknya gimana? Siswa yang tidak bertanggung jawab, contohnya gimana misalnya? Dalam sebagai anak contohnya. Saya punya contohnya nggak?
perilaku tidak disiplin, perilaku tidak bertanggung jawab sebagai anak. Coba, siapa namanya? Ya. Waduh. Dipakai buat uang SPP, disuruh bayar sama orang tua, uangnya dipakai buat. Kalian ada kayak gitu? Semoga tidak ya. Karena itu salah satu tidak tanggung jawab dan juga tidak disiplin. Kita next. Nah, ini penting nih. Pentingnya disiplin bagi peserta didik. Ada 5 topik. Yang pertama, meningkatkan keteraturan dalam belajar. Kalian ada bayangan nggak soal yang pertama? Kira-kira apa sih? Meningkatkan keteraturan dalam belajar. Ada yang punya bayangan nggak? Ada? Coba kamu lagi. Ya. Oke, bagus. Yang lain? Coba bisa kan ya? Ya, cobain. Caranya gimana kira-kira biasanya? Oke, bagus. Intinya dalam keteraturan itu adalah ini kata kuncinya. Teratur. Keteraturan itu bisa dicontohkan kayak misalnya itu tugas. Tapi kita buat jadwal, misalnya hari ini ada tugas, kita buatin jadwal. Oh, ini hari Rabu ada tugas. Kira-kira kapan ya kita buat tugasnya? Kita buatin jadwal. Jadi terstruktur dan terorganisir semua tugas-tugas kalian dalam 1 minggu itu. Jadi ya terciptalah keteraturan. Kemudian yang kedua ada membentuk tanggung jawab. Mirip-mirip sama yang tadi nih. Ada yang punya gambaran nggak? Yang cowok-cowok nggak ada. Tanggung jawab, biasanya cowok-cowok tuh tanggung jawab harus. Tanggung jawab ya itu. Ada tugas dikumpulnya sebelum deadline. Tugas tuh. Kemudian ada tata tertib yang tadi bilang. Rambutnya harus sesuai sama tanggung jawab atau tata tertib yang berlaku di sekolah. Kemudian ada menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Gimana? Kalau ini gimana? Tidak ribut saat di kelas, tidak menyela guru yang berbicara di depan kelas. Ada yang lain nggak? Nggak ada. Ya kurang lebih gitu. Jadi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi saat pembelajaran kalian sebaiknya jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu jalannya pembelajaran. Nah, itu ribut, tidak menjawab sesuai apa yang ditanyakan, dan lain-lain. Kemudian ada mendukung keberhasilan akademik. Gimana? Ada yang punya pendapat soal yang ini? Bisa. Yang lain? Masuk juga, les, belajar dengan teratur dan disiplin. Yang lain? Nggak ada. Itu udah benar. Mendukung keberhasilan akademik. Jadi kebanyakan orang yang disiplin, dia akan teratur, dia akan tanggung jawab. Dimana itu 2 hal yang akan membuat kalian soalnya belajar dengan konsisten, itu termasuk dari keteraturan. Jadi yang mana akan berujung pada ini, keberhasilan akademik, di mana nilainya akan jadi bagus, lebih dipercaya sama guru-guru karena tidak pernah aneh-aneh dalam tanda kutip dalam nilai ataupun proses pembelajaran. Kemudian ada yang terakhir, mempersiapkan kehidupan di masa depan. Ada yang punya bayangan? Oke, bagus. Gini ya, kita disiplin itu kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari itu bisa membangun soft skill namanya. Keterampilan yang berguna di masyarakat. Jadi untuk di masyarakat pun kita harus tetap disiplin. Oke? Kita lanjut lagi. Ini, bentuk perilaku disiplin di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Siapa yang datang ke sekolah tepat waktu? Semua ya. Semua. Oke.
Oke. Percaya. Kakak percaya sama kalian. Menggunakan seragam sesuai aturan. Bajunya nggak dikeluarin kan? Yang cowok-cowok nggak pakai gini kan? Sabuk kan? Pakai. Kaos kaki ya pakai. Daleman. Oke. Mengikuti instruksi guru saat pembelajaran. Semuanya gitu. Harus gitu. Semuanya harus gitu. Kenapa? Kalau gurunya apa? Gurunya asik ya? Kalau enggak gimana? Kadang boring ya. Aduh, boring. Siapa yang sering boring kalau di kelas? Kalau boring itu termasuk disiplin atau tidak? Disiplin. Terus kenapa dilakukan? Oke, berarti kalau boring itu termasuk nggak ke menjaga kondusivitas pembelajaran? Termasuk. Melanggar nggak sih? Tetap melanggar kan, kita belajar harus saling gurunya menerangkan, soalnya menanggapi, itu harusnya. Jadi dikurang-kurangi ya boring-boringnya ya. Kalau gurunya bosenin bilangnya, Pak, Bapak bosan belajarnya, nggak dimarah ya. Ya, udah bisa dengan cara yang lebih lembut mungkin. Bapak tolong pembelajarannya dibuat lebih menarik gitu. Kami ngantuk di belakang Pak gitu. Kemudian kita apa tadi ya? Ya ini udah ya. Sekarang kita ke tidak bermain gadget saat pelajaran berlangsung. Dua yang mana? Jangan, tidak boleh. Kalau dalam pembelajaran gadgetnya lebih baik di silence. Nanti kalau ada yang menghubungi, minta izin aja keluar, ditanggapi di luar. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru. Siapa yang sering molor tugasnya? Jangan ya, tugas dibuat, dikasih. Terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sudah? Kalian ada piket kan? Kalau misalnya di lingkungan sekolah itu gimana biasanya menjaga kebersihannya? Kalian ada kelompok-kelompok tertentu atau gimana? Ada jadwalnya? Ditepatin nggak gini ya jadwalnya? Ada yang enggak? Jangan ya, harus tetap ditepati untuk menjaga kondisivitas lingkungan sekolah. Kemudian, nah ini lumayan nih, mengantri dengan tertib di kantin. Siapa yang suka nyerobot antrian kalau di kantin? Saya. Siapa namanya? Perhatian. Nggak ada antrian. Biasakan diantri supaya kan bisa kita posisikan diri masing-masing dengan tertib. Jadi harus mengantri kalau di kantin, jangan udah yang depan duluan, kalian di belakang gini tangannya langsung ngambil makanan. Nggak bayar lagi ya? Jangan duit. Kemudian menghargai waktu belajar dan tidak mengganggu teman. Ada nggak yang lagi belajar misalnya, terus temannya colek gitu, ada nggak? Guru lagi menerangkan di depan, di belakang main kartu remi ada? Jangan, nggak boleh gitu. Itu termasuk disiplin atau enggak? Kalau gurunya tahu, kira-kira kalian bakal diapain? Ketemu dah sama Bu Chandra, kalian ntar ketemu sama Pak Astawu ntar kalian. Kemudian menjaga ketertiban kelas tanpa harus selalu diingatkan. Ini yang paling penting dari semuanya. Kalian mau diingatkan atau tidak, harusnya sadar sendiri kalau ketertiban kelas harus selalu dijaga tanpa tak perlu capek-capek ngomong guru-gurunya. Tertib ya, gini ya, jangan ribut ya. Kalian harus sudah ingat sendiri tanpa harus diingatkan. Nah, ini nih. Bentuk perilaku tidak disiplin di sekolah. Datang terlambat ke sekolah. Siapa langganan lambat ke sekolah? Tidak mengerjakan tugas. Kalian tahu nggak kalau itu termasuk bullying?
Fakta. Dwi tersinggung nggak Dwi kalau digituin Dwi? Enggak ya. Nah, kalau Dwi yang kalian singgung berarti bukan bullying. Ya udah, kita fokus ke disiplin dulu. Bermain saat pembelajaran berlangsung. Sekarang beda ya peratnya sekarang. Tidak menjaga kebersihan lingkungan. Buang sampah sembarangan di kelas habis makan gimana? MBG-nya nggak dikembaliin, boxnya gimana? Oh ya. Jangan ya kalian ya. Tidak tertib dalam kegiatan sekolah. Contohnya kayak lagi upacara, nggak bawa topi. Di belakang gini-gini tangannya. Kenapa? Panas gitu. Nggak boleh juga. Kemudian mengabaikan instruksi guru. Ada nggak? Nggak ada. Ya udah bagus kalau gitu. Dan terakhir, kurang bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagai siswa. Itu sekarang yang paling gampang soal tata tertib. Itu yang paling gampang kalau kalian harus bertanggung jawab terhadap tata tertib. Karena sekolah telah memberikan haknya kepada kalian harus memenuhi kewajiban kalian sebagai siswa juga. Kalian dikasih kelas, dikasih ruangan ber-AC, dikasih semua perlengkapan kalian yang kalian butuhkan sebagai mahasiswa kuliner. Kalian juga harus mengikuti apa kewajiban kalian sebagai siswa, yaitu mengikuti tata tertib dampak perilaku tidak disiplin. Menurunnya prestasi belajar, ya udah pasti. Kalau kalian tidak disiplin ya nilai turun gara-gara sekarang ada tugas, buat nanti aja. Udah nanti ya buat besok aja. Ya udah masih lagi 5 hari kok dikumpulnya, buat lagi besok aja. Besok lagi sampai akhirnya H-1 jam di kelas ya itu buat tuh. Masuk kelas kalian ada tugas ya? Iya, baru buat di kelas. Akhirnya nggak selesai, nggak kumpul, nggak dapat nilai, menurun. Misalnya lagi ada ulangan, dikasih pengumuman. Kalian UAS tanggal misalnya lagi 10 hari. Oh iya lagi 10 hari dah bu. Gitu. Bisa kok belajar lagi 5 hari. Lagi 5 hari bisa kok belajar lagi 3 hari. Lagi 3 hari, bisa kok H-1 saya belajar sistem kebut semalam saya. Ada yang gitu nggak? Yang cowok-cowok ada yang gitu nggak? Nggak ada. Semoga jangan ya cowok-cowok ya. Kemudian mendapatkan teguran atau sanksi, ini juga pasti menyangkut tata tertib Kalau kalian tidak mengikuti tata tertibnya pasti dikasih sanksi. Sini ada yang pernah kena hukum gitu nggak? Gara-gara terlambat atau apa gitu? Nggak pernah. Ya bagus loh nggak pernah. Jangan sampai pernah ya. Kemudian terganggunya proses pembelajaran, ya udah pasti itu juga kayak tadi. Kalau kalian tidak tertib tidak disiplin saat pembelajaran, ya itu gurunya juga tidak bisa menjelaskan. Kalian juga ke sekolah cuma ngangong-ngangong, nggak dapat pembelajaran apa-apa. Jadi harus disiplin di kelas, mendengarkan. Kalau ditanya jawab, kalau nggak ditanya, kalian dengerin gurunya. Yang terakhir, menurunnya kepercayaan dari guru. Siapa yang mau percaya sama siswa yang nggak disiplin? Disuruh besok misalnya cukur ya, gitu. Iya bu, besoknya masih. Besoknya lagi cukur lagi ya, iya bu, besoknya masih. Hari ketiga kamu punya belingan ya, gitu sama ibunya biasanya. Harus diikutin kalau disiplin, jadi gurunya akan percaya sama kalian. Ya lanjut. Nih sekarang sebaliknya, kalau siswa yang disiplin itu gimana sih? Yang pertama ya udah pasti lebih teratur dalam pembelajaran. Yang kedua itu lebih bertanggung jawab. Dan yang ketiga lebih siap menghadapi tugas dan tantangan. Karena biasanya orang yang disiplin itu biasanya udah terorganisir. Jadwalnya, apa yang akan dilakukan, tugas-tugasnya udah pasti terorganisir dengan baik. Kita lanjut. Nah sekarang akan ada satu video. Habis ini kita kesimpulan terakhir. Di video itu ada perilaku disiplin dan tidak disiplin yang mungkin kalian pernah lakukan atau mungkin juga tidak. Kakak akan minta kalian untuk memperhatikan videonya. Mau diperhatikan dan nanti setelah video kakak akan tanya-tanya kalian. Oke? Perhatikan ya. Habisnya katanya semuanya kok.
suaranya nggak ya musiknya? Kedengeran nggak tapi belakang suaranya? Udah. Oh, apa ya buram gini ya? Emang video lama. Suaranya. Oke, kita ulangin videonya ya karena suaranya tidak terdengar jadi apa sih? Kita coba ya suaranya dulu ya. Ternyata nggak ada suaranya kalian. Masih belum ya? Nggak bisa buka. Oke. Oke, segitu videonya. Dari tadi video itu kamu nanya, siapa namanya? Siapa?
Dari Mang Trisna coba sebut apa tadi salah satu perilaku disiplinnya dan tidak disiplinnya di sana. Dari contoh videonya. Oke. Coba kamu sebutkan satunya, salah satu contohnya. Disiplin atau tidak disiplin? Datang tepat waktu dan tidak tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, yang belakang cowok. Ya, contohnya disiplin apa? Ya, disiplin apa dari video yang tadi? Yang video tadi. Ya, satu lagi. Oke. Apalagi yang belum untuk pojok, belum cowok. Oke. Sekarang di sini deh. Kalian coba berdiri semuanya dari bangku. Coba lihat dong bajunya pada rapi nggak kayak video tadi. Coba berdiri. Semuanya, jangan cowok aja, semuanya. Kita tidak diskriminasi gender, udah. Rapi ya. Rapi ya. Rapi semua ya. Rapi semua nih, bener nih. Ya masih masuk rapi lah, masih masuk. Ya udah semuanya. Apa ini tadi ya? Bajunya rapi. Tadi dengar lagu di kelas. Gimana? Kalian pernah nggak? Ada guru nggak waktu itu? Jam pengasuh atau jam pelajaran? Kira-kira boleh nggak sih dengerin lagu kalau di kelas gitu? Misalnya kalau kalian dengernya pakai sound system yang besar, habis itu ganggu kelas sebelah gimana? Nggak pernah ya? Ya udah, bagus lah kalau kalian tidak pernah. Karena takutnya ya itu, kalau kalian denger lagunya keras-keras, kelas sebelahnya juga pasti bakal terganggu sama kalian. Jadi gitu. Terus kita akan nih kesimpulan. Disiplin adalah sikap penting yang harus dimiliki setiap siswa. Jadi kalian semua siswa harus punya sikap disiplin. Kamu ngantuk. Gak apa-apa. Perilaku disiplin tercermin dari kebiasaan menaati aturan, bertanggung jawab, serta menjaga keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Ada nggak satu orang yang mau kasih tahu kakak? Dari pelajaran tadi kita belajar apa sih? Satu orang aja, nggak perlu lengkap-lengkap banget. Kayak misalnya, oh kak dari tadi kita belajar gini kok soal disiplin itu ini. Nggak mesti sama kayak yang kakak jelasin. Seenggaknya kakak tahu kalian itu memperhatikan kakak atau enggak. Kalau kakak tunjuk secara random, kalian mau nggak sih? Siapa ya yang muka-mukanya memperhatikan kakak itu loh kak senangnya. Yang depan-depan deh, coba deh. Siapa yang belum punya singkat tadi ya? Yang mana? Pakai apa? Yang pakai mukanya? Apa coba kalau nggak mau benerin dong? Yang pakai bunga. Ya udah coba, kamu coba deh jelasin dikit ya berdiri. Apa yang kamu ingat aja? Nggak ingat semuanya kok. Dari tadi Pak menjelaskan itu tentang disiplin. Iya. Disiplin di kelas yaitu mendengarkan guru saat menjelaskan, tidak ribut saat belajar, Ya. tidak mendengarkan musik saat ada guru. Iya benar. Ada guru dengerin musik kan pernah emang ya? Kalian pernah nggak dengerin musik ada guru tapi? Enggak pernah. Apa lagi? Berlebihan sih kalau gitu. Tidak disiplin itu Ya. mengeluarkan baju saat di sekolah, melanggar aturan sekolah, Ya. tidak datang tepat waktu. Iya. Terus? Ya, Kamu pernah yang mana deh gitu ya? Yang nggak disiplin kamu pernah melakukan yang mana dari yang kamu sebutin tadi? Kan kamu banyak nih nyebutin. Kamu pernah nggak melakukan salah satunya? Nggak pernah. Sekarang Eva ya. Tunjuk satu temennya buat menjelaskan juga kayak tadi. Bebas. Tunjuk satu temennya. Cepat 1, 2, Okta. Silakan Okta. Yang namanya Okta mana? Ya. Pak Wakil silakan. Ya. Ya. Disiplin di sekolah, disiplin di rumah.
Kalau yang di rumah ada bantu orang tua, Ya. pagi dan ada kerja. Dan diberi uang untuk bayar SPP dan lain. Kau pernah gitu, Okta? Nggak pernah ya? Dan yang di sekolah beberapa waktu saya ikut saat jam pelajaran dan tidak lagi tertib sekolah. Oke. Itu aja. Kau pernah yang mana waktu melakukan tidak disiplin tuh? Semua. Lambat dan lambat. Terlambat pernah. Tadi kakak tunjuk nggak ada yang ngaku. Oh. Jangan diulang ya, Okta ya. Itu aja. Sama rambut panjang. Oke. Kapan mau cukur? Nggak tahu. Okta harap dulu temannya. Satu. Bebas. Lihatin muka-mukanya. Mana muka-muka yang ngelamun-ngelamun. Tunjuk aja. Siapa? Aji. Jigong ya, silakan Jigong. Jangan kesimpulan. Apa yang kita pelajari dari tadi? Nggak perlu detail kok. Apa aja yang kita buat. Nah, itu contoh apa? Perilaku apa? Ya. Kalau yang disiplin apa? Contohnya yang pernah kamu taati? Semuanya itu ya. Semuanya Pak saya pernah gitu. Nah, gitu deh. Jangan berpikir dulu kayak kamu melanggar terus. Sekarang Aji tunjuk satu orang temennya. Yo, Dwi. Silakan Dwi, jelaskan apa yang kita pelajari dari tadi sedikit aja. Ya. Tidak dimasukkan dan tidak menggunakan sound saat tidak ada bunyi keras. Pakai sound ya, kalian kepikiran pakai sound ya. Lagi? Terus, yang disiplin? Yang disiplin memasukkan bajunya. Ya, terus? Terus tidak datang terlambat sekolah. Perilaku tidak disiplin yang pernah Dwi lakukan apa? Terlambat. Kenapa tadi nggak ada yang ngaku ya pas nanya terlambat ya? Kalian malu-malu ya? Seminggu berapa kali Dwi kira-kira? Seminggu Pak, saya terlambatnya 7 kali lah Pak gitu. Pernah 4 kali. Berlebihan sih. Mohon dikurang-kurangi ya Dwi ya. Kalau misalnya Kak Dwi terlambat diapain biasanya sama guru-gurunya? Sama apa sih yang Dwi rasakan kalau terlambat perjalanan itu terlambat lagi gitu? Gimana perasaannya Dwi? Campur aja. Coba dong jelasin Dwi di mana tadi jalan tuh kayak bawa penyakit motor kan, bawa motor atau bawa mobil masuk? Motor. Gimana pas itu kayak, aduh terlambat lagi nih gitu? Gimana perasaannya? Sedih kan? Aduh, selain sedih apa nih? Selain sedih. Iya. Pelan-pelan nih, tetap mending. Harus sampai sekolah kan ditanya alasan misalnya ya. Terus apa sih alasan yang paling andalannya Dwi? Bentar ya. Nggak akan apa? Kenapa? Nggak di sini. Itu temen itu. Oh, jadi siapa? Saya kelas 10 Oh, silakan masuk. Kamu baru masuk. Iya, soalnya tadi ada kegiatan OSIS. Ya udah, silakan belakang dulu. Cari tempat dulu yang nyaman dulu. Nah, karena ada yang baru masuk, boleh nih. Ayo Dik, lanjut lagi Dik. Dikit lagi Dik. Gimana perasaannya? Sama biasanya Dwi apa alasannya kalau terlambat? Alasan yang favorit Dwi gitu ya? Habis itu baru bangun di jalan merasa bersalah gitu ya? Aduh, ya udah deh Dwi. Tunjuk satu temennya Dwi. Siapa namanya? Pak, apa? Magus, coba Bang aku jelasin dikit gini ya. Yang tidak disiplin dari kelas, menggunakan menggunakan baju, Terus? Ya terus, nah ini deh, biar sama katanya. Mang Agus, perilaku tidak disiplin yang pernah dilakukan Mang Agus apa sih? Gitu. Atau enggak Pak, orang saya disiplin anaknya gitu. Saya disiplin kok Pak, nggak pernah saya tidak disiplin gitu.
nggak masukin baju. Nah gitu, mau nanya. Biasanya kalau mak bos nggak masukin baju itu kenapa sih bang? Biar apa nggak dia masukin bajunya kira-kira? Nggak tahu juga. Kan bisa panas nggak atau nggak? Saya mau gini pak, biar keren aja pak gitu. Nggak ya? Nggak ada alasan gitu? Tiba-tiba pengen buka aja begini gitu? Warna gitu? Nggak ya? Pasti ada alasan apa dong? Aku penasaran jadinya. Nggak apa-apa, jawab aja mang. Jangan disimpan-simpan mang. Apa? Jangan ditawar lagi gitu. Kan juga sama kan? Apa? Biar keren lama lama biar keren. Oke? Setuju? Biar keren? Kenapa ragu-ragu? Oke, untuk tadi yang baru datang siapa? Coba angkat tangan yang baru datang. Kalian habis dari mana guys? Oh. Oke, jadi kalian jelasin dikit aja ya. Kita sekarang lagi ada bimbingan, lagi ada layanan Pascal. Jadi kakak jelasin tentang materinya tentang disiplin. Nih, disiplin diri kunci keberhasilan. Tadi siapa terakhir bang? Bang Gus tunjuk satu orang temennya buat jelasin ketiga-tiganya tadi siapa ya? Ya, satu orang tunjuk, satu orang di antara teman kalian untuk menjelaskan ke teman-teman kalian yang baru datang. Sini ke depan kalau biar kelihatan sekarang. Sini menjelaskan. Siapa namanya? Faiz. Faiz jelasin ke teman-temannya yang Faiz tahu aja. Nggak perlu lengkap kok Faiz. Biar teman-temannya tahu, ada teman-temannya yang baru datang. Teman-teman, tadi kita belajar soal gitu. Teman-teman, tadi kita belajar soal tentang disiplin kunci Keberhasilan. Jangan ketawa, ntar maju ya kalau ketawa ya. Nah itu disiplin itu Ini ke temennya. Oh, ini baru datang. disiplin itu seperti taat peraturan di sekolah, dan yang tidak disiplin dan tidak taat, yang tidak ada peraturan di sekolah. Contohnya apa Faiz kalau taat? Peraturan apa yang Faiz taati dan tidak taati? Yang disiplin itu seperti Apa? yang disiplin Apa? uh, Nih, disiplin itu nih. Ya. Bacain. Ya, terus dan memberikan seragam sesuai aturan lagi. Terus Guru saat mempelajari tidak mengobrol mengobrol di kelas lagi. dan tidak bermain gadget saat Gadget. dalam pelajaran berlangsung. Tidak boleh main HP, artinya itu silent. Ya. Lagi. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Mengerjakan, tidak boleh mengerjakan tugas di kelas. Terus kalau misalnya tugas dikasih di kelas dibuatnya di rumah. itu PR namanya. Nah. Terakhir baca satu lagi, bebas yang mana? Menjaga kebersihan lingkungan Yang sekolah. mana? Oke, sekarang satu lagi. Nih. Untuk perilaku tidak disiplin sekolah. Contohnya datang terlambat ke sekolah. Terus? Yang kedua tidak mengerjakan tugas. Ya. Yang ketiga bermain saat pembelajaran berlangsung. Satu lagi, Yang keempat melanggar taat tertib sekolah. tata tertib. Sekolah. Oke, udah. Gimana? Udah ngerti kan kalian? Sedikit banyak kalian ngerti. Udah, tepuk tangan tuh temennya. Jadi begitulah kurang lebih pembelajaran kita hari ini. Untuk sekarang, kalian akan mengisi sebuah, kalau bilangnya tugas, kalian takut nggak kalian? Ngisi apa ya namanya ya? Ngisi pertanyaan,
ngisi enggak buat formulir. Ini ada pertanyaan. Ntar dalam bentuk LKPD, kakak sudah kirim linknya ke Okta sebagai wakil ketua kelas. Ntar kalian biar dikirimin linknya sama dia. Silakan dibuat sekarang, kakak tunggu. Soalnya cuma dikit. Gampang-gampang kok kalau kalian mengikuti pembelajaran kakak tadi, harusnya gampang. Silakan diisi. Silakan diisi dulu. Gimana, udah dapat linknya semua ya? Silakan. Silakan diisi ya, yang udah dapet linknya. Nama, kelas. Dapet linknya? Ya di sini nama kelas. Kenapa? Kenapa? Yang mau bertanya bisa angkat tangan, angkat kita cari ke bangkunya. Kenapa Ji? Nggak ada sinyal. Kalau nggak ada pakai. WiFi bakal gitu. Nggak, ini WiFi apa ya? Namanya yang nggak ada gini, yang nggak ada sinyalnya bisa connect ke WiFi. Namanya WiFi ID. Kata sandinya. Itu tidak. Sandinya udah semuanya? 18 04 02 02. Oke. Jangan dipakai buat download ya. Siapa tahu kalian tiba-tiba ada. Jangan. Dulu. Di sana ada pertanyaan, perilaku tidak disiplin apa yang pernah kalian lakukan? Kita tunjuk tidak ada ya. Selesai? Ini yang belum selesai. Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa bisa? Kok bisa? Ruang gurunya kan nggak tahu pos dulu. Udah? Gampang-gampang kok. Jujur ya, perilaku tidak disiplin apa yang pernah Anda lakukan? Jawab. Kalau nggak pernah, tulis tidak ada. Kalau ada, ya tulis ada. Ya paling banyak kan kadang-kadang gini aja kan. Yang lambat, kayak tadi siapa? Di saat enggak tidak masukin baju. Nggak jauh dari itulah. Yang cewek apa biasanya perilaku tidak disiplinnya? Apa? Rambut, cewek rambut ya? Apa biasanya? Coba kan? Itu aja aku cewek. Nah yang lain, perilaku tidak disiplinnya. Bener? Argumennya kuat, cewek. Kalau cowok kan itu lah, rambut ya. Lambat, baju, ribut. Emang yang cewek-cewek jarang ribut di kelas. Tapi beda ribut sama asli. Ribut tuh kayak sama sih.
Yang udah selesai, dulu temennya. Yang belum. Isi dulu. Mantap, ingetin. Apa mau pakai itu? Ini perilakunya. Tidak ada karena saya disiplin. Bagus. Sebenarnya ya, tidak. Saya disiplin. Jangan cuma gara-gara disuruh ngisi kalau tiba-tiba disiplin. Siapa yang belum selesai angkat tangannya? Oke, jangan dibuat. Waktu kalian tinggal 3, 2. Oke, kolor pakai. Oke, sambil nunggu teman-temannya, sambil nunggu yang belum, maka mau nanya dong. Menurut kalian pembelajaran kita hari ini bermanfaat nggak sih? Yang bilang bermanfaat, angkat dong tangannya. Nah, tertipu kalian nih. Yang angkat tangan, coba lihat, kamu lihat yang angkat tangan, angkat tangan, yang bilang bermanfaat. Yang bilang pembelajaran ini bermanfaat, angkat tangannya. Mana yang belum ditunjuk tadi ya? Mana yang belum ditunjuk ya? Nah, coba kamu berdiri, turun. Kenapa kamu bilang pembelajaran kita bermanfaat? Kalau di situ nanti kurang-kurangnya dari rumah maupun di sekolah. Oke. Siapa lagi tadi yang bilang bermanfaat? Kamu terus ya? Kamu udah 3 kali. Yaudah, berdiri. Kenapa kamu bilang berdiri? Kenapa pembelajaran ini bermanfaat? Apa aja tindakan yang kita disiplin. Ya. Terhadap kita baca, terus juga kayak yang lebih jauh lagi antara disiplin. Oke, yang lain tadi siapa yang bilang bermanfaat? Aku yang bermanfaat tadi. Ya, yang belakang coba. Kenapa pembelajaran ini kamu bilang bermanfaat? Taat hukum, taat tertib atau gimana? Oke. Yang lain? Ada yang mau? Ada yang mau lagi ngasih pendapat kenapa ini bermanfaat pembelajarannya? Atau apakah kalian sudah semua ngisi? Yang belum siapa? Iya juga belum. Udah? Belum? Udah semua? Oke, jadi ya gitu. Untuk pembelajaran hari ini sedikit banyaknya sudah selesai. Kakak harap semoga kalian semua dapat manfaat yang seperti kalian tadi bilang. Kalian lebih mengenal disiplin, kalian bisa tahu yang mana disiplin, yang mana tidak disiplin, dan kalian bisa menerapkan disiplin ke kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir paling ya kakak ada satu lagi lembar evaluasi. Tolong kita kirim ke teman-temannya. Lembar evaluasi bisa diisi sambil kita ngobrol-ngobrol terakhir. Lembarnya gampang kok, kalau yang ini cuma 7 pertanyaan evaluasi pembelajaran hari ini. Kakak bisa tahu jadi kalian segimana sih pemahamannya, gimana sih kita pembelajarannya hari ini, apakah kakak tidak asik atau gimana gitu, kalian tidak nyaman. Bisa diisi dulu satu lagi. Cuma 7 kok itu pertanyaannya. Jawab bisa jujur-jujurnya, apa yang kalian rasakan selama pembelajaran itu yang kalian jawab.
Kalau ada yang bermasalah bisa angkat tangan. Harusnya gampang-gampang, itu cuman evaluasi aja. Siapa yang udah? Tunggu temennya yang belum. Udah, bisa kan isinya? Kamu udah? Dua-duanya udah? Ini udah juga. Yang belum siapa? Ya, belum kok teman. Kalian habis ini ada pembelajaran apa lagi? Sejarah. Gurunya siapa? Suka nggak kalian belajar sejarah? Kenapa? Suka belajarnya atau suka gurunya? Kalian di pembelajaran Bu Sekar pernah nggak tidak disiplin? Tegas. Jadi kalian disiplin karena kalian mau disiplin atau kalian disiplin karena kalian takut sama Bu Sekar? Dua-duanya. Ya udah, kalau gitu sekarang belajar supaya satu aja dari kaliannya yang ingin disiplin, bukan karena Bu Sekarnya. Oke? Oke. Yang belum siapa? Udah semuanya? Udah. Oke, karena udah semuanya ya segitu aja. Karena pembelajarannya udah selesai, kalian udah ngisi semuanya juga LKPD sama lembar evaluasi. Kakak cuma mau bilang terima kasih untuk hari ini. Kalian udah aktif, kalian udah mau nanya, kalian udah mau jawab. Kalian juga kakak rasa sudah mau menghargai kakak sebagai yang bicara di depan. Itu salah satu contoh disiplin. Semoga untuk perilaku lainnya kalian bisa terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Ya, mau kan? Mau disiplin kan kalian? Jadi kalau kalian disiplin, lebih jarang dipanggil ke ruang BK kalian. Ya, gitu aja ya. Untuk hari ini, tadi kita berdoa nggak sih pas di awal? Nah, karena kita mau berdoa, tetap berdoa di akhir. Kita mimpin. Siapa yang mau mimpin? Ada, oke. Berdiri ya. Ya. Sebelum kita mengakhiri pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Terima kasih semuanya. Selamat siang.